Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Jeprio. Ya, jadi kali ini gua bakal merepaint motor Mega Pro Mono yang biasa gua pakai ini. Terakhir gua repaint ini terakhir itu di 2021 kalau nggak salah ya. Jadi udah jalan 4 tahun ke 5 tahun. Dan ini warnanya udah mulai pudar, juga banyak pecah dan lecet. Nah, kebetulan gua mau repaint full semuanya ya, mulai dari bodi halus, bodi kasarnya, tangkinya, bracket box, terus engine guard, juga leher knalpotnya itu semua gua cat. Ya, gua bakal repaint semua. Untuk bodi halus gua menggunakan Diton Premium ya, sama untuk tangki juga gua menggunakan Diton Premium. Untuk bracket sama ya, jadi untuk bracket rencana gue mau warna hitam juga, engine guardnya warna hitam, tapi untuk tangkinya warna abu-abu gelap ya. Untuk bodi halusnya kita pakai warna red candy tone ya. Dan untuk bagian knalpotnya kita nanti bakal menggunakan Diton high temp, itu yang khusus tahan panas. Dan untuk bagian bodi kasarnya itu kita bakal gunakan Diton coating ya, jadi untuk khusus bodi kasar. Oke, pertama-tama gue bakal mulai dari pengecatan tangki dulu ya. Gue bakal bongkar dulu tangkinya, juga bracket boxnya, dan juga engine guardnya ya. Mulai malam ini ya, mohon maaf agak gelap ya, gue telat banget videonya. Gue bakal coba satu persatu ya, sekalian kita sharing juga. Mungkin ini dibagi menjadi beberapa part. Nah, video ini adalah part pertama yang bakal gua unjukin proses pengecatan motor ini, dimulai dari tangki ya, tangki, bracket, dan engine guard. Gue juga bakal sharing gimana cara bongkarnya, dan itu gampang banget. Siapa tahu ya di antara teman kita nih belum ada yang bisa untuk bongkarnya. Untuk bongkar tangki gampang banget ya, kita mulai aja. Bongkar tangki yang pasti kita harus bongkar joknya dulu ya. Sebentar. Oke, gue lanjutin ya. Sekarang gue udah pakai chest strap ya, jadi gue bisa videoin sambil bongkar motor. Pertama-tama gue bakal buka joknya dulu ya. Nah, joknya gampang banget dibukanya karena kuncinya udah selek. Nah, setelah bongkar jok, yang perlu kita bongkar adalah bodi kanan kiri dulu nih ya. Sebenarnya bisa aja kita langsung ke baut sini ya, bisa aja. Tapi lebih enaknya kita tuh bongkar bodi kanan kiri dulu menggunakan obeng. Untuk bongkar bodi kanan kiri ini ya, kita cukup membuka 3 baut. Nah, ini baut pertama yang tadi gue buka sebelah sini. Setelah itu ada baut lagi sebelah sini ya. Dan satu lagi di sebelah sini. Oke, setelah kebuka semua kita tinggal angkat aja. Kita pisahkan dulu. Bautnya jangan sampai hilang. Bautnya kita kumpulin. Kita kumpulin bautnya enaknya di mana ya? Nah, di pengki aja deh. Kita lanjut ke bodi sebelahnya lagi nih. Sama ya, ada 3 titik ya. Satu di sini, satu ada di sini, dan satu lagi di sini. Kita cari dulu kuncinya, kunci 10.
Oke, udah kebuka. Kita amankan lagi untuk baut dan juga bodinya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bongkar bagian sayapnya. Nah, bagian sayap ini ada dua baut ya. Satu di bagian sini di tangki, dan satu lagi ada di sini nih, dekat engine guard nih. Ini ada bolongan ya. Kita tinggal buka aja. Ini boleh lepas. Tinggal buka satu lagi di bagian sini. Nah, kebuka. Bautnya jangan sampai hilang. Kita amankan dulu ke tempat aman nih, untuk baut dan juga sayapnya. Kita lanjut ke bagian sayap sebelahnya nih. Sama kayak tadi ya, cuman ada dua titik baut. Nah, ini dia nih. Oke, dikebuka. Tinggal satu lagi sama ya, di samping sebelah sini. Oke, udah kebuka. Kita amankan lagi untuk bagian bodi atau sayapnya. Bautnya juga jangan sampai hilang. Nah, kalau udah kebuka sayap kanan kiri begini ya, kita tinggal buka satu baut doang di sini nih. Nih, ini baut 12, kita buka aja. Nah, selesai. Ya, ini gampang banget. Kita amanin untuk bautnya. Setelah itu jangan lupa untuk mencabut saklar ya, saklar takaran bensinnya nih di sini nih. Nah, ini dia nih. Pokoknya ini yang kabel menuju ke tangki itu adalah saklar untuk speedometer atau takaran bensinnya ya. Kita tinggal cabut aja ini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk bagian serang bensinnya. Nah, bagian selang bensinnya kita tutup dulu ke off ya. Kita offin dulu. Di sini ada tulisannya nih. Nah, ini udah off. Setelah itu baru kita cabut. Kita cabut boleh dari yang atas ini atau dari karbunya. Kalau gua lebih ke karbunya aja. Karena ini bensinnya masih banyak, gua bakal kuras bensinnya. Oke, udah kebuka. Nah, kalau udah gini tinggal angkat aja. Angkatnya itu diangkat sambil tarik ke belakang. Sambil goyang-goyangin kanan kiri. Masih banyak banget bensinnya mesti. Nah, beres. Nah, gua taruh dulu begini. Oke, ini untuk buka tangkinya. Jadi nanti bensin yang ada dalam sini bakal gue pindahin dulu ke Mega Pro yang satunya lagi. Ya, setelah ini kosong, baru gue bakal lanjutin ke ini. Ya, tapi ini gue skip aja ya. Intinya ini bakalan gue kuras dulu. Setelah gue kuras, kita lanjut buat pengamplasan. Nah, sekarang kita buka dulu nih untuk bagian bracketnya. Kalau yang masih behel sih gampang banget ya, sama aja sih. Tinggal buka baut 4 ini dong nih. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Setelah baut ini semua kelepas, kita tinggal angkat aja. Sah. Nah, beres. Nah, ini yang akan kita cat pertama ya. Kita bakal cat pertama nih untuk bracket dan juga tangkinya. Kita akan lanjut ke proses pengamplasan. Pengamplasan ini pertama kita menggunakan amplas dengan grit 400. Setelah itu kita lanjut dengan grit yang lebih halus lagi ya, supaya nanti hasilnya lebih halus. Setelah itu kita baru ke epoxy. Oke, jadi pertama kita bakal ngamplas dulu bagian behel atau bracketnya ya. Jadi gue bakal ngamplas menggunakan grit 400 ya, sambil dipakai air ya, siram supaya nggak panas. Bebas sih mau pakai atau enggak, tapi gue lebih milih pakai. Dan sendal bocah sebagai pelindung ya. Dulu gue ngamplas begini doang nih, tahu-tahu tangannya melentung gitu, nggak berasa. Nah, sekarang lebih amannya nih, boleh pakai potongan sendal atau sendal bocah kayak gini. Jadi tinggal ditekan ya, dia tahan pakai jempol biasa sekitar gitu.
Nunggu tangki dikuras ya, gue pretelin dulu lah sekalian semuanya ya. Semua bodinya nih gue buka semua, cuman yang bagian headlampnya belum, sama spakbornya doang belum. Setelah ini mungkin besok gue lanjutin lagi. Gue baru aja selesai ngamplas bagian bracket sama engine guard. Besok bakal gue lanjut pengamplasan bagian tangki, dan kalau sempat bodi halusa semua gue amplasin. Tapi untuk saat ini gue mau utamain bracket sama tangki dulu. Kenapa? Supaya gue bisa pakai duluan. Oke, besok gue lanjut lagi. Oke, gue baru inget kalau gue lagi bikin video. Jadi ini baru aja proses penimpaan epoksi pertama ya. Gue rencananya epoksi ini mau 2 kali. Nah, jadi sebelum di epoksi, seperti yang kemarin gue bilang ya, jadi ini dari tangki asalnya gue kuras dulu. Setelah itu gue amplas menggunakan amplas 400. Setelah amplas 400 ya, dengan metode yang gue bilang kemarin, amplas plus sendal, lalu gue timpa lagi menggunakan amplas 1000. Nah, setelah amplas 1000, tangkinya gue cuci, gue jemur. Setelah bersih kering semua, baru gue di epoksi awal ini. Nah, gue mau lanjutin lagi ke epoksi selanjutnya. Epoksi selanjutnya ini tinggal diratain aja, ini kan masih tipis banget ya. Jadi setelah epoksi dasar ini gue jeda 10-15 menit, baru gue timpa ke epoksi kedua. Nah, kalau buat yang baru pertama kali menggunakan cat semprot ini ya, jadi kalau nyemprot itu secara horizontal ya, jangan vertikal. Kenapa? Karena ini nyebarnya kayak gini, I. Ya, jadi ini sejajar dengan botol I. Jadi kalau nyemprot kanan kiri gitu. Kalau lurus begini vertikal, nanti yang ada lumer ya, atau ketebelan. Oke, kita lanjut aja. Nah, setelah penimpaan epoksi kedua, kita bakal tunggu kering kurang lebih 2-3 jam ya. Setelah itu kita amplas lagi menggunakan amplas 1000, baru kita mulai menggunakan warna catnya. Oke, setelah kita tunggu 2 jam ya, jadi kan pertama kan pernis dasar, 15 menit kemudian pernis kedua yang tebal. Setelah itu, setelah kita nunggu 2 jam, kita amplas lagi menggunakan amplas 1000 ya. Setelah amplas 1000, kita cuci lagi supaya debunya ikut turun, lalu tunggu kering. Oke, setelah kering baru kita mulai pengecetan ya. Jadi sebelum kita cat, pastikan dulu nggak ada debunya. Untuk bagian tangki, setelah epoksi gue menggunakan cat dark bluish gray ya, abu-abu gelap. Mungkin akan 2 atau 3 kali semprotan. Semprotan pertama itu tipis-tipis aja, semprotan kedua penebalan, dan kalau perlu pakai semprotan ketiga. Tapi kalau nggak perlu, kita nggak usah.
jeda antara semprotan pertama dan kedua itu cukup 10-15 menit aja. Oke, kita mulai. Dikocok dulu, takutnya gumpal ya. Bismillah. Oke, cukup. Kita tunggu 10-15 menit, kita lanjut semprotan kedua. Setelah 10 menit kita lanjut lagi untuk penyemprotan keduanya. Penyemprotan kedua ini kita nggak apa-apa tebal aja ya. Tapi karena gua kondisi di luar ruangan, jadi di sini banyak angin banget. Oke, ini telah selesai penyemprotan kedua. Kemungkinan gue bakal ngelakuin 1 kali penyemprotan lagi biar hasilnya maksimal. Oke, ini telah selesai penyemprotan ketiga. Ya, jadi jedanya seperti yang biasa ya. Cat inti pertama dasar tipis-tipis, jedanya 15 menit atau 10 menit juga cukup. Setelah itu timpa ke yang kedua, jeda lagi 10-15 menit. Setelah itu cat yang ketiga penyempurnaan ya. Itu sama jedanya 10-15 menit. Nah, kalau udah begini kita tinggal pernis saja. Nah, jedanya pernis itu nggak usah buru-buru ya. Mungkin ini bakal gua pernis besok. Sekarang gua pengen ini benar-benar kering dulu. Setelah itu besok kita lanjut pernis. Oke, setelah kemarin selesai penyemprotan ketiga, gua kasih jeda dan hari ini gua mau mulai pernis ya. Pernisnya di sini gua menggunakan Samurai 2K ya. Ini yang cepat kering, yang ada hardenernya. Sebelum gua mulai, yang pasti ini dibersihin dulu dari debu. Gua menggunakan lap ini ya, lap kering dan bersih. Dipastikan dulu nggak ada debunya. Setelah ada debunya baru kita mulai penyemprotan pernis ya. Pernis juga sama, bisa 2 atau 3 kali semprotan. Oke, kita kocok dulu. Nah, kenapa gue pakai pernis ini? Gue pakai pernis ini ya karena lebih premium aja sih, dan ini ada hardenernya. Jadi pertama kita kocok dulu, setelah itu yang merah ini kita push. Setelah yang merah ini kita push, ini hardenernya dia yang merah nih ya, pengerasnya yang merah. Setelah itu kita kocok 2-3 menit. Setelah itu baru kita semprotkan. Nah, ini udah gua kocok, tinggal gua semprot aja secara merata. Nih gua pakai ini biar anginnya gede banget nutupin. Nah, ini setelah semprotan pertama ya. Semprotan pertama langsung kelihatan banget glowingnya. Mungkin 2 atau 3 kali semprotan baru udah selesai. Ini tunggu kering dulu 10-15 menit, lalu dilanjut lagi dengan semprotan kedua.
Oke, setelah menunggu 10-15 menit, kita lanjut untuk semprotan kedua. Nah, ini udah dilakukan penyemprotan kedua, dan gua rasa ini udah cukup sih, nggak usah sampai ketiga. Kalau sekiranya udah cukup, nggak usah sampai ketiga ya. Dan ini gua rasa udah cukup. Sambil gue nyemprot ini, gue juga semprot bagian engine guard sama bracket box yang belakang, dan satu epoksi kaleng yang ukuran kurang lebih segini nih, yang 400 cc nih, itu cukup untuk tangki, dua engine guard itu, dan juga bracket box, satu botol epoksi ya. Setelah itu untuk satu botol cat warna abu-abu gini cukup buat tangki, engine guard, dan itu masih ada sisa. Mungkin harusnya masih cukup juga buat bracket box, tapi untuk bracket box gue makainya warna hitam. Nah, setelah penyemprotan kedua ini kita diamkan ya selama 3 hari kalau bisa lebih. Nah, ini bakal gue diemin, gak gue apa-apain, jangan sampai jatuh, jangan sampai ya kena lecet apapun, karena ini belum benar-benar kering walaupun kering sentuh. 3 hari lah kita jemur tuh paling enggak, biar kita bisa pegang dengan aman. Kalau kering kerasnya mungkin di 7 hari. Oke, kita lanjut part kedua untuk bagian pengecatan bodi halus. Setelah bodi halus, sekalian mungkin sama bagian bodi kasarnya.